Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya pada hari ini akan mencoba memberikan informasi mengenai seleksi guru ASN PPPK 2021 ya. Ini dari Kemendikristek ya. Sekarang kementeriannya berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seleksi guru ASN PPPK 2021. Oke, sebagai informasi untuk guru tahun 2021 ini tidak ada formasi CPNS-nya, adanya yaitu ASN sebagai PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, bagaimana alur seleksinya? Nah, ini alur tahapan seleksinya pada awalnya yaitu pendaftaran dan verifikasi administrasi oleh Kemendikbud. Nah, ini ada tulisan seluruh peserta harus mendaftar di tahap ini. Jadi seluruh peserta yang ingin mendaftar harus mendaftarkan ya, dan sudah diverifikasi oleh Kemendikbud ya. Terus jika sudah diverifikasi ya, ini ada kategori pendaftar honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linier dan tersedia formasi di sekolahnya ya. Maka ini ada yang pertama ya. Ini guru negeri dengan sertifikat atau guru negeri dengan sertifikat adalah guru yang sudah mengabdi di sekolah negeri ya, dan sudah mempunyai sertifikat pendidik ya. Atau guru yang sudah mengabdi juga sebagai honorer dan linier ya, linier pelajarannya linier dengan mata pelajaran yang diambil pada saat kuliah atau S1-nya, dan di sekolah tersebut tersedia formasi yang sesuai dengan disiplin ilmunya ya. Contoh, yang lulusan sarjana matematika di situ mengajar matematika, sarjana bahasa Indonesia mengajar bahasa Indonesia. Itu ya yang pertama, kategori pendaftar. Yang kedua, honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linier tetapi di sekolah tersebut tidak ada formasinya ya, tidak ada formasinya. Nah, jadi begini, untuk yang kedua ini dapat disimpulkan pada ujian pertama, ujian tahap 1 ini ya, ujian tahap 1. Jadi guru sekolah A mendaftar di sekolah A. Jadi guru sekolah A bisa mendaftar di sekolah A. Guru sekolah B mendaftar di sekolah C. Nah, itu ya. Ini kalau yang pertama, guru sekolah A mendaftar di sekolah A jika formasinya ada di sekolah tersebut. Untuk yang formasinya tidak ada, guru sekolah B mendaftar di sekolah C atau mendaftar sekolah lain yang ada formasi sesuai dengan mata pelajarannya ya. Ini adalah ujian pertama. Untuk ujian kedua dan ketiga ini boleh diikuti guru-guru honor dari swasta ataupun guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik ya, tapi dia tidak mengabdi di sekolah negeri, tidak sebagai honorer. Ini boleh ikut. Formasi tersedia yang belum terisi pada tahap 1 dan terbatas dalam satu daerah kewenangan. Dalam satu daerah kewenangan yaitu ini satu daerah ya, bisa satu kabupaten ya. Ini ujian 2 ini diadakan jika formasinya masih ada yang kosong. Nah, ujian 3 bisa diikuti lagi jika ada yang masih kosong. Bisa tahap 1 dan boleh lintas daerah. Umpama
satu kabupaten boleh mendaftar ke kabupaten yang lain yang kosong yang sesuai dengan formasi ya. Lanjut, pengisian formasi kosong atau optimalisasi, peserta luar daerah ikut optimalisasi, yaitu lintas daerah tadi ya. Ini ada peserta yang tidak lulus tes 1 jika ini guru honorer yang sudah mengabdi tidak lulus tes 1, memilih kembali formasi yang belum terisi ya, mungkin dia nilainya kurang dan sebagainya, boleh mengisi kembali formasi yang belum terisi, formasi yang dipilih sebelumnya. Terus nilai passing grade 1 dipertimbangkan kembali. Nah, peserta yang tidak lulus tes 2 memilih kembali formasi yang belum terisi, nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan kembali ya. Ini ya, ini alurnya. Ini ada catatan honorer negeri ya. Sertifikasi atau kualifikasi linier diharuskan mendaftar di sekolah tempat bertugas. Jadi dia mengabdinya di sekolah A, diharuskan mendaftar di sekolah A jika ada formasi, dapat mengikuti tes 3 kali, dapat merubah pilihan apabila formasi sudah terisi pada tes sebelumnya. Yang kedua, sertifikasi atau koalisi linier namun tidak tersedia formasi di sekolahnya, dapat mendaftar di sekolah lain yang belum terisi, dapat mengikuti tes 3 kali, dapat merubah pilihan apabila formasi sudah terisi pada tes sebelumnya. Nah ini ya. Terus yang kedua, honorer swasta dan lulusan PPG hanya dapat mengikuti tes kedua dan ketiga dengan memilih sekolah yang belum terisi formasinya. 3. Peserta boleh memilih lintas daerah. Ya, ini ya kalau sudah tahap ketiga boleh lintas daerah. Nomor 4, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Formasi kosong, jadi formasi kosongnya akan dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah. Jadi satu sekolah itu di ranking, siapa yang umpama yang mendaftarkan 5, yang mendaftar 5 di ranking berdasarkan 5 orang tersebut ya. Dan yang memutuskan adalah Kemendikbud ya. Selanjutnya ini panitia ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk sebagai tambah informasi saja ini ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.